العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam keadaan yang mulia ini, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia. Itu dalam rangka tafaqquh fiddin, mendalami ilmu agama. Dan termasuk daripada pahala amal soleh yang Allah berikan kepada hamba itu ada yang sifat di dunia, ada yang sifat di akhirat. Kalau di akhirat terangkatnya derajat di surga, ya, kemudian mendapat pengampunan, mendapat ini itu, dapat surga firdaus dan sebagainya. Tapi kalau pahala di dunia, yaitu Allah beri dia taufik untuk istiqomah. Jadi orang itu amal solehnya diberi pahala kalau dia istiqomah. Artinya di sini pahala yang diberikan oleh Allah untuk orang yang beramal soleh itu bukan makmurnya atau luasnya harta, atau kemudian dia terjaga dari segala masalah, bukan. Itu bukan pertanda oh ini berarti diterima amal soleh, bukan. Kalau seperti itu maka para anbiya, orang yang paling banyak makmurnya di dunia, tidak seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan orang itu akan dibalas oleh Allah di dunia sebelum akhirat, artinya Allah beri dia istiqomah, Allah beri dia kesabaran. Artinya semakin banyak ujiannya, tapi semakin dia diberi sabar, semakin banyak syukurnya, semakin lapang dadanya, dan semakin besar persiapan dia untuk bekal akhirat. Ini adalah balasan Allah di dunia bagi amal soleh yang sudah diterima. Yang ini yang dimaksud dengan fid dunya hasanah ini. Kenapa? Karena nyambungnya dengan wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat. Ya. Sehingga orang mungkin nganggap orang ini tambah susah, tapi dia menjalani biasa saja. Kenapa? Karena memang buah daripada ibadah diterima itu di dunia seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, wa may yurid thawabal akhirati nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang dia mengharap balasan pahala di akhirat, maka kami akan menambah untuk dia tanamannya. Fi harsi, apa fi harsi? Di dunia akan ditambahi penyebab-penyebab pahala dia itu di akhirat tambah banyak. Sabar, syukur, tambah banyak, ditambah istiqomah. Kalau dia niatnya akhirat. Wa man yurid thawabad dunya, tapi yang dia ibadahnya niatnya agar diberi pahala duniawi, ya apa, biar makmur, tambah sehat, tambah soge, tambah ini. Nukti minha, kami kasih, kata Allah. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi di akhirat enggak ada lagi jatah dia. Sudah dia niatnya pengen di sini, ya sudah tak kasih, kata Allah. Itu pun
belum penyakitnya, belum sumpeknya, belum itu dikasih sama Allah. Tapi di akhirat jangan minta lagi, minta tenar, nah kasih. Minta dia dipuji orang, kasih. Tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib. Gak ada sedikit pun jatah dia di akhirat. Jadi sinilah penting menata niat. Setiap amal harus kita menata niat, ya. Nah, di antara niat salafun saleh di dalam setiap amalnya adalah menggapai ridho Allah, menyenangkan hati Rasulullah. Itu aja. Itu yang paling penting. Yang lainnya silahkan. Menggapai ridho Allah, menyenangkan hati Rasulullah. Itu sudah puncak niat paling tinggi. Kalau memang bingung niat apa lagi, tambahi wa ma nawabihi salafun sholihun, dan niat-niat yang diniatkan oleh orang-orang salaf soleh, orang-orang soleh sebelum kita. Itu sudah mencakup semuanya. Karena kita ini kurang pinter nata niat. Kita sambungkan apa yang diniatkan oleh guru-guru saya, itu sudah saya niatkan. Coba nah itu diantara bagaimana amal itu bisa berkembang dan istiqomah. Melanjutkan kita kepada pembahasan tentang zakah, sebelumnya sudah kita bahas, ya. Sekarang kita masuk dalam masalah shadaqatut tatawwu, shadaqah sunnah. Kalau disebutkan kalimat shadaqah itu biasanya mengarah kepada sedekah sunnah. Walaupun di Al-Qur'an sendiri ada kalanya shadaqah itu diartikan zakat. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara, sampai ke 8 golongan. Itu yang dimaksud sedekah wajib, yaitu zakat. Ya, walaupun istilahnya sedekah. Tapi kalau sudah disebutkan sedekah secara umum, artinya sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Dan sedekah ini sangat besar fadilahnya dan tidak terikat dengan yang namanya harta benda. Walaupun kebanyakan sedekah mengarah ke situ. Tapi sedekah sendiri tidak mengikat harus dengan harta, tidak. Artinya apa? Sedekah bukan ibadah khusus orang kaya. Sedekah juga bisa dikerjakan oleh orang fakir, oleh orang yang dia nggak punya harta, bisa. Suatu kali datang seseorang, disebutkan dalam suatu hadis yang terkenal, disebutkan ini hadis di dalam Arba'in Nawawi kalau tidak salah. Disebutkan dhahabal muhajirun, fuqara muhajir ya Rasulullah SAW. Orang-orang fakir muhajir ini orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, yang mana mereka nggak bawa apapun, nggak bawa, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan hartanya demi menjaga iman. Hijrah ke Madinah bawa badan saja. Bahkan banyak dari mereka itu meninggalkan istrinya yang nggak mau ikut. Kenapa? Menjaga iman. Ini loh beratnya, ya. Kalau sudah orang itu mengorbankan untuk Allah, dia harus siap. Gak ada istilahnya cinta abadi untuk manusia, gak ada. Kecuali untuk Allah dan Rasul, selesai. Meninggalkan orang tuanya, meninggalkan ini, demi apa? Jaga iman. Ini yang namanya cinta sejati itu di situ. Cinta hanya pada Allah dan Rasul. Yang lain ikut. Saya cinta istri, kalau istri itu dicintai oleh Allah. Kalau enggak, masalah. Saya cinta anak, selama anak ini dicintai oleh Allah. Enggak cinta, ya masalah. Kewajiban saya cuma ngasih nafkah, selesai. Itu cinta karena Allah. Akan merembet ke cinta manusia selama manusia itu cinta pada Allah. Cinta ulama, ya karena mereka pembela agama Allah. Cinta orang soleh, karena mereka dicintai oleh Allah. Kalau sudah orang itu cinta karena Allah, pasti benci karena Allah. Benci orang jahat, benci orang ahli maksiat, bukan karena orangnya, karena dia sekarang maksiat. Dia tobat, dia masya Allah, marhaban, saya rangkul lagi. Kenapa? Karena dia bukan orang yang dibenci oleh Allah lagi, dia dicintai Allah sekarang. Itu namanya dua hal yang berkaitan. Orang kalau sudah cinta karena Allah, pasti benci karena Allah, pasti. Ya, datang
Sehingga orang-orang yang muhajir dari Mekah ke Madinah itu rata-rata fakir karena mereka tadi nggak bawa apa-apa. Sehingga disebutkan mereka mengadu, ya Rasulullah, dhahaba ahlul dusur bil ujur, ya Rasulullah, orang-orang kaya banyak pahalanya. Banyak pahalanya. Yusallun kama nusolli, mereka sholat kayak kami sholat. Wa yasumun kama nasum, mereka puasa sunnah kayak kami puasa. Tapi wa yatasaddaqun bi fadli amwalihim, mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami nggak bisa. Dari sini ulama mengatakan orang-orang fakir muhajirin bukan mereka iri dengan orang kaya karena kayanya, tidak. Mereka iri karena nggak bisa beramal kayak mereka. Dari sini silahkan Anda iri ke orang kaya yang dermawan, yang senang bantu masjid, perhatian ke pondok pesantren, iri iya gitu. Tapi kalau cuma soge ngapain sampai iri? Kalau cuma soge tapi sulit keluar ngapain sampai iri? Bersyukur alhamdulillah gak kayak gitu saya. Alhamdulillah itu aja. Yang diiri itu orang kaya yang royal, membantu agama, memperhatikan fuqara masakin. Itu yang sampai iri. Ini yang disebutkan oleh hadis ini. Orang-orang fuqara muhajir dan Rasul mengadu ini orang kaya ya Rasulullah, banyak pahalanya. Bukan banyak kayanya, mereka gak peduli kayanya. Yang peduli ini pahala ini gak bisa saya kerjakan. Apa itu? Sedekah. Maka lihat Nabi SAW sebagai seorang Nabi untuk seluruh umat dengan segala lapisan. Nabi untuk yang kaya, Nabi untuk yang fakir, Nabi untuk yang ahli taat, Nabi untuk yang ahli maksiat. Semuanya nabinya satu, Nabi Muhammad. Dan beliau sebagai bapak kita. Ya, apa yang kata Nabi? Bukankah Allah sudah menjadikan di dalam setiap tasbih kalian itu sedekah? Kalian baca tasbih subhanallah itu sedekah kalian. Melebihi dari sedekahnya orang yang kaya, melebihi. Wa fi tahlilatin sedekah, kan baca la ilaha illallah sedekah. Wa fi takbiratin sedekah, baca Allahu akbar sedekah. Wa tu'inu ala dabbatihim, kalian mengangkat barang orang ke kendaraannya sedekah. Wa tumitul ada anit thariq, menjauhkan kerikil atau duri atau batu dari jalan orang muslim sedekah. Sedekah itu di sini Nabi mengatakan banyak sedekah. Bahkan sampai-sampai kata Nabi wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kalian mendatangi istri kalian sedekah. Sahabat bingung, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu sedekah. Ya Rasul, bagaimana masa kita melampiaskan nafsu kita itu sedekah ya Rasul? Wah, enak betul sedekah kayak gini. Kata Nabi pakai jawaban dengan bertanya, bukankah kalau kalian melampiaskan kepada yang enggak halal itu jadi dosa? Iya ya Rasul, sama. Dengan melampiaskan kepada yang halal itu jadi pahala untuk kalian. Dari sini Nabi menyebutkan sedekah tidak harus bentuk harta. Dan tetapi kata ulama mengatakan dilihat ini pertanyaannya dari sahabat. Artinya apa? Sedekah itu tergantung modal. Anda dikasih modal apa? Betul. Kalau Anda modalnya harta, sedekahnya di harta. Ibadah terbaik Anda itu di sedekah. Orang kaya banyak tahajud, banyak puasa sunnah, tapi sulit. Itu bukan ibadah inti. Ya silahkan, pahala ada, tapi belum besar. Karena modal Anda bukan di situ, modal Anda di uang. Pejabat, di mana modalnya? Jabatannya. Bantu orang-orang yang terdzalimi. Ya. Tahan, cegah orang yang berbuat zalim, itu sedekah dia karena dia punya jabatan, punya power, jabatannya di situ. Bukan yang tahajud banyak, bukan. Itu. Orang berilmu, di mana ibadahnya? Ngajar. Perbanyak dia mengajar karena sedekah dia di situ. Bahkan kata Nabi SAW, afdhalus sedekah
rajulun ta'allama ilman fa'allama. Sebaik-baik sedekah seseorang yang dia mempelajari ilmu agama kemudian dia ajarkan. Sebaik-baik sedekah mengalahkan orang kaya, mengalahkan ini. Bahkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebelum beliau memberangkatkan Sayyidina Ali untuk berdakwah ke Yaman. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humurin na'am. Wahai Ali, ya, mengajarimu akan satu orang sehingga dia dapat hidayah. Hidayah Allah untuk satu orang gara-gara engkau ngasih tahu, ya, contoh dia rukuknya nggak tumanina, Anda bilang, Pak, tumanina itu wajib di ruku. Ada orang lihat sholatnya gerak-gerak, habis sholat dia Anda bilang, Pak, batal, kalau 3 kali berturut batal. Satu orang dapat hidayah gara-gara engkau, itu lebih baik daripada sedekah engkau akan unta merah. Unta merah ini kendaraan paling mahal di masa Nabi. Kalau sekarang itu ada kendaraan yang harganya 60 M. Sekarang itu ada mobil harganya 60 miliar. Satu orang dapat hidayah gara-gara engkau, itu sedekah lebih mahal daripada engkau sedekah mobil paling mahal 60 M. Itu satu orang. Ya apa kalau 2 orang? Tapi kalau 3 orang, ya kalau satu masjid dengar. Nah, disinilah kata guru saya Abu Yasegaf Baharun, beliau mengatakan tidak ada yang bisa menandingi sedekahnya ulama, karena mereka sedekah dengan yang paling besar apa? Mengajari. Karena itu tidak ditandingi sedekah mereka, mengalahkan orang-orang kaya. Kenapa? Karena tadi ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan afdhalus shadaqah ta'limu jahil wa irsyadu ghafil. Sebaik-baik sedekah adalah mengajari orang yang enggak tahu dan memberitahu orang yang lalai. Itu sebaik-baik sedekah. Ya. Ada kalanya dengan yang bermacam-macam, ya, menolong orang, membantu dengan kekuatan kita, ya, itu semua masuk dalam sedekah. Bahkan disebutkan Nabi pernah menyebutkan ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah, yang mana Nabi itu memuji Abu Hurairah di depan sahabat yang lain. Apa amalan beliau? Setiap malam sebelum tidur dia bersedekah dengan harga dirinya. Artinya apa? Dia bilang gini, ya Allah, siapapun hari ini yang menggibah saya sedekahkan itu, saya maafkan. Artinya saya nggak nuntut, saya maafkan. Walaupun saya belum tahu siapa, saya maafkan. Siapa yang nyakitin saya maafkan. Ini tiap malam seperti itu. Dan itu Nabi puji. Nabi, orang ini nggak ketahuan di sahabat itu nggak terkenal. Kenapa kok Nabi ngerti? Amalnya naik ke langit, malaikat ngerti semua. Dan itu kabar nyampe ke Nabi, karena Nabi mengetahui apa yang terjadi di langit, nyampe ke Nabi SAW. Sehingga amal apa tadi itu? Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi pernah bersabda bahwasanya barang siapa man bata walaysa fi qalbihi ghishun lil muslim, barang siapa yang dia di malam hari tidak ada di hatinya benci, dengki, dendam, marah kepada satupun muslim, falyaf'al, maka hendaknya dia mengamalkan itu. Fa innahu min sunnati, itu termasuk sunnahku. Itu termasuk sunnahku. Dan Nabi langsung bilang itu termasuk sunnah, artinya amalanku ini. Wa man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku ini, kana ma'i fil jannah, dia bersama aku di surga. Kata ulama, sunnah inilah yang Nabi langsung mengatakan yang menghidupkan sunnahku ini bersamaku di surga. Cuman satu ini. Tapi ini yang paling berat, Pak. Orang ngamalkan mungkin sholat pertama berjamaah, gak pernah terlambat, ya,
pakai rida, pakai ini, bersiwak, macam-macam. Tapi sunnah ini sudah kan? Apa itu? Tidak ada benci ke muslim, setiap malam dia bilang. Itu paling berat. Tapi itu yang Nabi janjikan, yang menghidupkan sunnahku ini bersamaku di surga. Artinya dapat surga Firdaus, surga tertinggi. Berat ya, berat Pak. Ya berat. Mengalahkan tahajud, mengalahkan puasa sunnah. Apa itu? Enggak ada benci ke siapapun. Ya, caranya ya Pak Ustaz, jangan lihat kabar macam-macam. Yang bikin kita benci ini kita sering lihat kabar. Wah, langsung mangkep, benci saya. Anda ketemu nggak orangnya? Sudah lihat asli nggak? Tutup aja. Nggak perlu Anda ngerti, nggak mungkin Anda ditanya di akhirat, kamu sudah tahu kabar hari ini nggak? Nggak mungkin sampai itu. Bahkan itu bisa ngerusak sih. Nabi itu memang sebagai ayah untuk sahabat. Ini namanya anak ke ayahnya, lapor macam-macam. Dan Nabi itu sering setiap habis sholat subuh, beliau itu nggak langsung beranjak berzikir. Nanti baru kalau sudah isyraq sholat, baru ke sahabat menghadap. Ayo yang punya mimpi tadi malam, mimpi ceritakan. Aku akan kasih takwilnya. Yang lapor macam-macam. Nabi itu pernah mengatakan, la tuballighuni an ashab. Jangan kalian sampaikan keburukan satu sahabatku. Kenapa? Fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Aku pengen ketika aku ketemu kalian hatiku bersih. Kalau saya laporin satu orang nanti, tuh ini yang tadi kayak gini laporin ya. Akhirnya suudzon duluan, itu Nabi nggak suka. Manusia salah wajar manusia, Pak. Kalau dia malaikat harus sampai kaget tuh, kaget malaikat kok salah baru. Manusia itu tempatnya salah. Wajar. Tapi kita nutup mata dari kesalahan mereka. Dan bandingkan saya aja banyak salahnya, ngapain saya periksa salah orang, saya juga banyak dosa. Itu aja. Nah kalau sudah hati bersih enak. Hati bersih tempat turunnya mandat, buyutul ilahiyah dan lain sebagainya. Kembali kepada pembahasan, dikatakan di sini fadilah shadaqah warada fiha al-katsir minal ayat wal al-qur'aniyah wal ahadits nabawiyah. Datang sangat banyak sekali daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis nabawi. Di antaranya qaulullah ta'ala innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya para lelaki yang ahli sedekah, para perempuan yang ahli sedekah, wa aqradullah qardun hasan, dan mereka menghutangi Allah. Ini kalimatnya menghutangi. Jadi dengan menghutangi yang baik. Kenapa dibilang menghutangi? Karena Allah bayar. Jadi Allah pakai istilah mereka ini menghutangi Allah. Kenapa kok dibilang menghutangi? Karena pasti Allah bayar. Dan bayarnya yudha'af lahu, dilipat gandakan untuk mereka. Ini bukan riba ya, karena yang balas Allah, bukan riba. Walahum ajrun karim, ditambahi lagi mereka dapat pahala karim. Karim ini pahala yang mulia. Artinya pahala yang tidak bisa dipakai maksiat lagi di akhirat. Sampai dikasih di sini, dibalas duit, bisa dipakai maksiat itu. Bisa dipakai maksiat, tapi kalau di akhirat nggak bisa. Ya, sehingga dalam hal ini hakikat orang yang sedekah di jalan Allah, hakikatnya seperti menghutangi Allah. Tapi jangan dikira saya punya menghutangi Allah, siapa Anda? Anda dapat duit pun dari Allah Ta'ala. Ini bagaimana tidak dermawannya Allah, Maha dermawan. Ya, sama seperti seorang anak kecil nih, anak saya. Terus saya bilang, nah itu ada pengemis. Ya, ini Abi kasih duit, kasih pengemis itu.
Kalau engkau kasih, kita kasih hadiah. Kalau seneng ini anak, iya mana Pak? Iya, dikasih ke situ. Ini saya kasih lagi dia lebih besar. Kenapa? Karena dia nurutin saya. Masya Allah, hatinya lembut. Sama seperti itu. Allah ngasih kita, ayo itu bantu masjid, bantu pesantren, bantu fukoro, tak kasih engkau. Nanti tak balas engkau. So dikasih Allah dibalas lagi. Itu hakikatnya. Hakikat orang sedekah seperti itu. Jadi jangan dia mengatakan, oh saya yang capek kok. Tidak ada. Anda dimudahkan oleh Allah. Kalau ada yang merasa sulit, berarti ada sesuatu. Bisa itu maksiat, sehingga dia harus istighfar banyak. Di antara faedah istighfar itu untuk memperluas rezeki. Dalam surah Nuh, Allah Ta'ala berfirman, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian minta ampun, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang berkah kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan memberi kalian harta yang banyak serta anak. Orang yang lama enggak punya anak, istighfar yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, akan dibukakan, dibuat makmur, dibuat subur, kebun-kebun kalian. Sungai-sungai kalian akan banyak berkahnya. Ini barokah istighfar. Barokah istighfar. Sehingga seseorang ulama mengatakan, barang siapa yang dia merasa banyak masalah, jangan banyak lapor ke orang. Jangan banyak ngeluh, banyak istighfar. Karena istighfar itu membuka pintu kebaikan yang sulit terbuka. Dan dia menutup pintu keburukan dengan cepat. Istighfar aja. 1000, gak banyak Pak, gak sampai 20 menit 1000. Paling afdol waktu sebelum subuh. Saat saya jarang bangun subuh, ya berarti jangan gak istighfar sampai ya. Gara-gara gak bangun sebelum subuh gak istighfar, salah. Memang paling afdolnya waktu istighfar sebelum subuh. Tapi kalau belum bangun, ya habis subuh istighfar. Buka hari itu dengan meminta ampun pada Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis Siti Aisyah, ya, mengatakan Nabi itu kalau sudah bangun malam, beliau memulai dengan 2 rakaat yang ringan, nggak panjang, ringan dulu, pemanasan lah. Jadi tahajud atau apa yang pertama itu jangan langsung panjang, yang ringan dulu, pemanasan, ya kan? Kalau orang main bola gak pemanasan biasanya tepar dia, pemanasan dulu. Itu biasanya dibaca habis Fatihah, membaca ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullah rasul lawajadullaha tawwabur rahimah, langsung cukup. Gak banyak-banyak. Rakaat kedua membaca may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafur rahimah. Ringan aja. Ini 2 ayat tentang masalah minta ampun. Ya, Masya Allah. Itu Nabi. Baru nanti rakaat sholat yang kedua panjang. Tapi untuk yang pertama itu enggak panjang, pendek. Itu diantara cara atau kaifiyah ya sholat malam Nabi seperti itu. Wa qaulu sallallahu, dan hadis Nabi Muhammad SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqati, setiap orang itu di dalam naungan sedekahnya. Artinya di padang mahsyar, di mana matahari itu 1 jengkal dan tidak ada mati karena sudah ada kematian, gak ada mati lagi. Yang ada cuman panas tapi gak gosong udah, tapi panas, rasanya panas. Sampai-sampai keringat itu ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusernya. Jadi jangan dikira karena matahari dekat terus terang, tidak. Gelap, masa itu gelap. Karena itulah jangan kira Anda bisa ngintip kiri kanan, gelap, mahsyar itu bukan terang. Itu nanti ada di naungan sedekahnya.
setiap orang itu, kata Nabi, dalam naungan sedekahnya. Hatta yusola bainan nas, sampai diadili semua manusia. Ini tidak melihat ini orang baik atau buruk, yang penting dia ahli sedekah, ada naungan. Dan ini nggak masuk dari 7 golongan yang Nabi sebutkan. Karena memang Nabi benar bersabda, sab'atun yudhilluhum fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah naungi nanti di padang mahsyar dari panasnya matahari, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Ini 7 ini bukan berarti selain 7 nggak ada. 7 bahkan lebih dari itu. Cuman Nabi bukan 7 ini, intinya yang penting-penting. Ya. Yang diantaranya apa? Orang yang sedekah tapi menyembunyikan sedekahnya. Sampai tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Tapi secara khusus, secara umum, sedekah siapapun itu akan menjadi naungan dia nanti di padang mahsyar. Apapun itu. Wa qala sallallahu innal 'abda la yatasaddaqu bil kisra tarbu indallah azza wa jalla hatta takunu mithla jabal Uhud. Riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir. Sesungguhnya seorang hamba itu ada yang bersedekah bil kisra, dengan potongan roti. Ya, bukan kalau satu roti, potongannya aja. Tapi tarbu indallah itu berkembang di sisi Allah. Sepotong itu berkembang sampai besarnya seperti gunung Uhud. Masya Allah, seperti gunung Uhud. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan sepotong roti itu, potongannya roti itu jadi seperti gunung Uhud? Beberapa aspek. Pertama, keadaan yang sedekah. Dia cuma punya satu roti, sedekah separuh. Maka ini lebih besar dari orang yang sedekah satu roti besar, tapi dia punya uang miliaran. Ini nggak pada apa-apanya ini, Pak. Nggak ada apa-apanya. Ini orang cuma satu roti. Lihat orang fakir, ya kasihan, tapi dua sudah. Saya yang makan separuh, dia separuh. Ini separuh harta dia sedekahkan. Separuh harta, berat, Pak. Jadi jangan Anda mengira orang sedekah 1.000, 2.000 itu wah pelit betul, bukan. Sehingga kemarin saya lihat cerita, ya Allah, di video itu, yang orang Masya Allah, dia punya anak berapa, 5 anak, itu punya cuma 2.000, nggak ada buat lagi. Telur ceplok dibagi 6, dikasih terigu, dibagi 6, masih ada. Kok bisa baru ketahuan? Mereka menutup kemiskinannya, mereka menutup keadaannya. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita malu, kita mengeluh, padahal makanan ada di rumah, masih ngeluh. Kenapa gak ada duit? Makanan ada, jangan ngeluh. Selama ini aja ngeluh. Kenapa? Karena Allah sudah membagi semuanya. Ya. Jadi dalam hal ini bisa jadi seperti itu, sehingga dia tersalah. Bisa jadi dilihat daripada keadaan orang yang Anda beri. Orang yang sangat-sangat butuh Anda beri, pahala bertambah. Ya. Atau dari sisi kedekatan, sedekah ke orang tua, sedekah kepada guru, sedekah kepada kerabat, sedekah kepada fakir, itu ada urutan. Ada juga dari sisi keadaan paceklik, keadaan moneter, keadaan COVID kemarin, ada sedekah besar itu. Dari sinilah nilai sedekah itu bisa besar karena keadaan, baik itu keadaan yang pemberi, keadaan penerima, keadaan cuaca atau masa itu apa, seperti demikian. Wa qalu aidan, dan firman sabda Nabi Muhammad juga, innas shadaqah la tudfi ghadabar wa tadfa mitatasu. Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah Ta'ala. Dalam murka Allah Ta'ala. Artinya apa? Orang ahli sedekah gampang dimaafkan oleh Allah. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, tajawazu
li ahlil karam fi zallatihim. Maafkanlah, tutuplah mata kalian kepada kesalahan-kesalahan orang-orang dermawan. Fa inna aydiyahum biyadillah, karena tangan mereka dituntun oleh Allah. Tergelincir ditarik. Itu bagaimana ahlil karam, orang-orang dermawan itu kalau ada salah tutup mata aja, nggak usah terlalu dibahas. Kenapa? Karena mereka ini dicintai Allah, selesai. Bahkan guru saya mengatakan nggak ada seorang wali kecuali dia dermawan. Nggak ada wali kecuali dermawan. Taufik As-Sekah beliau mengatakan ciri-ciri daripada orang yang ada darah dzurriyyat Nabi, dia dermawan. Ciri-cirinya di situ. Walaupun nakal model gini, dia dermawan. Ya seperti itu. Dan di sini kita nggak bisa tahu ini kejar sodako. Lihat dulu hartanya kayak apa. Dia sendiri aja pas-pasan yang mau sodako. Kita harus tahu di situ bahwasanya arti dermawan ini banyak ya. Tidak harus masalah di harta. Kemudian wadat mitatasu, dan sedekah itu mencegah su'ul khotimah. Dari sini diantara angan-angan orang yang sudah mati, yang Allah kabarkan di Al-Quran, apa yang ingin mereka kerjakan kalau diberi kesempatan hidup? Fasodako, aku ingin sedekah. Maksudnya, qala rabbi rji'un, fasodako, ingin sedekah aku. Kenapa orang yang mati ini ingin sedekah? Karena dia tahu besarnya sedekah di alam kubur. Karena dia ngerti besarnya faedah sedekah di alam kubur. Jadi bilang fasodako. Ahkamuha arba'atun, hukum sedekah ada 4. Yang pertama wajib. Ada kalanya sedekah itu wajib. Berarti bukan zakat, bukan. Dia sedekah tapi wajib. Seperti apa? It'amut ta'am lil muqtar, memberi makanan kepada orang yang hampir wafat karena kelaparan. Memberi minum kepada orang yang kehausan, wajib, sedekah wajib. Dengan syarat ya, makanan itu, minuman itu tidak dia butuhkan lagi. Beda kalau saya lapar juga nih. Maka bagaimana hukumnya? Selama Anda nggak sampai meninggal, ya, maka sunnah bukan wajib. Sunnah Anda memberi orang lain, bukan wajib, tapi sunnah. Kenapa? Karena Anda butuh juga. Ini masuk dalam firman Allah, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka, padahal mereka sangat butuh juga itu. Beda halnya kalau Anda juga mau meninggal juga. Ini siapa yang selamatkan nih? Nyawa saya apa nyawa dia? Sini hilang. Ada yang mengatakan wajib dia nolong diri dia sendiri. Sama kayak orang mau tenggelam nih. Berdua mau tenggelam. Ini ada ban cuma satu. Kasih dia apa saya? Ini berat, Pak. Kalau saya kasih dia, saya tenggelam. Masuk bunuh diri itu. Kalau saya ambil, dia tenggelam. Nah, ini mana yang didahulukan? Nyawa saya apa nyawa dia? Ada yang mengatakan di waktu itu, ya, jika Anda memang betul-betul ridho, serahkan, selamatkan. Asal dia muslim. Ya, dari sini kita nggak membahas toleransi ya. Bukan toleransi, bukan. Masalahnya ini kita menyelamatkan yang dia dicintai Allah. Ya itulah, nggak bisa kehidupan kita itu nggak berkaitan dengan agama, nggak bisa, Pak. Harus kaitannya dengan agama, semua seperti itu. Tapi kalau menolong, kita menolong semua. Orang muslim kita tolong, wajib kita tolong, bukan kita biarkan. Ya,
Cuman mana yang didahulukan? Nah, ini penting. Mana yang didahulukan? Dahulukan yang beriman. Anda membeli ada 2 warung nih. Satu muslim, satu muslim. Mana yang Anda dahulukan? Yang muslim. Kenapa? Karena kita membantu dia dalam ketaatan. Bantu dia dalam ketaatan. Paham? Satu berjilbab, satu nggak jilbaban. Pilih yang berjilbab. Karena dia ngamalkan syariat. Seperti itu. Jadi di dalam membantu itu harus demikian. Ada pilihannya. Kita isya sudah 3 menit. Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang ya. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Assalamualaikum. Bagaimana? Ya. Ya, jadi seseorang setelah wafat itu hanya pindah alam ya. Dan yang menjadikan keadaan dia baik atau buruk amalnya. Nabi SAW bersabda, al-qabru imma rawdah min riyadil jinan au hufrah min hufadniran. Situasi kubur itu kalau bukan kebun dari kebun surga atau lubang dari lubang neraka, gak ada nomor 3. Saat ini matinya nggak dikubur, kebong. Ini matinya dimakan hewan sampai hancur. Matinya ini tetap. Kubur itu istilah. Mau yang mati dibakar, mati di laut, mati dimakan hewan, mati dibom, mati macam-macam, itu semuanya kembali ke kubur. Tidak harus tanah. Ini istilah kubur di dalam hadis itu yang penting tempat setelah kematian itu kubur. Kuburnya cuma ada 2. Kalau bukan kebun surga atau lubang neraka. Sampai kapan? Allah berfirman, wa bi waraihim barzakhun ila yaumi ba'ts. Di depan mereka ada alam barzakh sampai hari kebangkitan. Apakah ada yang bisa meringankan sisa kubur ini? Ada. Kiriman dari yang hidup. Doa, sodako dari yang hidup. Atau dia punya jariah. Dia pernah ikut andil bantu pesantren, ikut andil bantu majelis taklim, membantu masjid, ikut andil, maka itu ngalir. Seberapa banyak dia nyumbang, sebesar itulah persentase dia dapat. Kalau dipakai, nah itulah haram menganggurkan barang wakaf. Kenapa? Karena memutus pahala. Gak boleh menganggurkan barang wakaf karena memutus pahala yang sedekah. Yang sedekah pengen ngalir dia berhenti. Ya, bangun sesuatu, tapi gak dipakai apa-apa, gak boleh gunakan. Kan biar pahalanya ngalir kepada orang yang sudah nyumbang dulu itu. Harus seperti itu. Jadi dengan itu ya orang yang dapat sisa kubur itu bisa pelan-pelan berubah jadi dapat nikmat kubur. Ya, selama dia membawa iman. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan sehingga mendapatkan husnul khatimah dan mendapatkan surga setelah di alam barzah nanti dalam keadaan dapat nikmat kubur. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa bihi salafun shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترضى به قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأنبياء لما نهضى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأخيرا بالرضا بك العيون وخذ عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.